selain dari 9 istri Soekarno yang kita tahu, ada pernyataan bahwa Soekarno ini juga menikahi Nyi Roro Kidul secara gaib. Halo Smart Viewers, welcome to Red Book Chapter 2. Bersama gue Nadif Bayu dan partner gue Devina Kristi. Kita akan membahas konspirasi. Buat teman-teman yang belum tahu, Red Book adalah salah satu konten dari Binus TV Club yang membahas teori-teori konspirasi yang seru dan menarik. Dan di chapter 2 kali ini kita akan membahas teori konspirasi tentang dark history atau sejarah-sejarah kelam yang gak banyak diketahui orang nih, Dev. Jadi akan sangat-sangat menarik ya. Iya, di karena chapter kita 2 ini. membahas banyak yang belum diketahui oleh teman-teman Smart Viewers gitu. Ngomong-ngomong nih, kayaknya di episode pertama ini ada yang berubah gak sih? Yang berubah, apa tuh Dev kira-kira yang berubah? Kita ya, berubah. wajah pembawa Red Book di chapter kali ini ya. Jadi kita hadir untuk meneruskan host sebelumnya yaitu Kak Iya. Meti dan juga Kak Devi. Kak Emma Kak maksudnya. Devina Sorry kan tuh. nih jadi salah karena Perintis depannya. Red Book ya. Iya, jadi sekarang kita penerus Red Book Pewaris. gitu. Iya. Ngomong-ngomong, hari ini baju kita udah merah-merah banget nih, Dev. Iya nih, merah-merah banget, merah putih. Udah kayak mau 17-an gitu ya. Iya kan 17-an udah lewat dong. Iya, iya. Kira-kira pas tayang ini udah lewat Udah ya berarti ya. lewat. Nah, bahas-bahas tentang 17-an pastinya kita juga nggak bisa luput dari masa-masa penjajahan dan transisi ke kemerdekaan negara kita nggak sih, Bener Dev? banget, bener. Dan juga nggak bisa luput dari tokoh-tokoh penting yang ada di dalamnya gitu. Salah satunya adalah Soekarno kan. Siapa sih yang nggak tahu Soekarno? Presiden pertama RI Presiden bro, pertama masa nggak tahu? Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berhasil membawa Indonesia menjadi negara yang berdaulat. Jadi bener. siapa sih Soekarno ini, Dev? Presiden Soekarno ini merupakan presiden pertama dari negara Kesatuan Republik Indonesia yang membawa Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat pada 17 Agustus 1945 dan beliau juga yang memproklamasikan kemerdekaan kita. Jadi kontribusinya dalam kemerdekaan Indonesia itu sangat-sangat besar ya. Iya, sangat besar dan juga orang-orang sampai saat ini ya mengaguminya termasuk kita juga. Tapi di balik banyaknya effort yang dilakukan untuk membawa Indonesia menjadi negara berdaulat, ternyata banyak juga nih teori konspirasi yang mengelilingi Bapak Soekarno. Dan hari ini kita akan bahas di episode pertama. Bener banget. Jadi hari ini kita akan bahas the other side of the coin yang mungkin banyak orang tuh belum tahu ya tentang Soekarno ya. Jadi hari ini kita akan kupas tuntas di episode ini. Yang pertama, kamu tahu nggak sih Nadif, kalau Soekarno itu tumbuh dan besar di daerah Jawa yang orang ngomong tuh sebagai daerah yang mistis gitu. Oh ya, gue sempat dengar sih presiden pertama kita itu lahir di daerah Jawa Timur. Iya ya. benar. Jadi emang Jawa-Jawa itu terkenal dengan cerita-cerita mistis dan banyak ya apa sih kayak kejadian mistis lah ya di Pulau Jawa. Nah, jadi kata orang-orang, ini teori konspirasi yang kita dengar-dengar nih, Soekarno itu memiliki keilmuan kesaktian gitu, Nadif. Wah, jangan-jangan itu salah satu ilmu yang membantu dia bisa nih membawa Indonesia sampai Makanya saat ini. kita akan bahas. Oke. Yang pertama itu orang-orang bilang dia punya ilmu kekebalan. Kebal gitu, jadi kalau misalkan orang mau dia tuh bakalan survive gitu. Wah, tapi ada kayak contoh-contoh nyatanya gitu gak sih Presiden Ada Soekarno banget. nih pernah lewat dari banyak rencana-rencana gitu? Ada banyak cerita yang membuat orang-orang tuh makin yakin kalau Soekarno ini punya ilmu mistis yang membuat dirinya tuh kebal dan selamat dari berbagai bencana. Pernah nih Soekarno selamat dari 7 kali attempt of. Wow, 7 kali itu benar-benar kayaknya sih bukan kebetulan gitu Bener. ya. Makanya orang-orang percaya gitu kayak kok bisa sampai lewat dari 7 kali percobaan. Itu keren banget sih Dev menurut Makanya gue. kalau sekali 2 kali mungkin emang kebetulan atau pas pampresnya emang jago gitu ya. Tapi ini sampai 7 kali itu kayak pasti ada something gitu kan. Selain pas pampresnya super jago Iya, juga pastinya. bener. Nah, salah satu cerita bahwa Soekarno ini berhasil lolos dari adalah ada momen di mana Presiden Trump pada tanggal 26 Oktober tahun 2017 menyatakan sendiri bahwa ada rencana dari CIA kepada Soekarno.
Jadi itu Presiden Trump sendiri yang ngomong. Jadi yang nge-spill malah presiden di masa kini ya. Bahkan di spillnya di tahun 2017. Berarti orang-orang juga baru pada tahu tuh pada saat itu. Tolong ya editor bisa masukin di sini. Ini ada filenya ya, file buktinya ya. Benar. Nah yang kedua kali, ini sebenarnya beberapa kali terjadi. Jadi Soekarno itu selamat dari bom granat. Yang lu sebut 7 kali itu salah satunya ada yang bom granat? Bukan salah satu, bahkan ada 2 kali. 2 kali dia selamat dari granat. Akhirnya malah kena siapa tuh? Kena orang lain? Kena orang lain, anehnya itu. Ya ngelemparnya ke dia, tapi yang kena itu orang lain guys. Jadi kayak mental gitu. Ya jujur gue juga jadi baru dengar kan pertama kali, jadi kayak wah ternyata presiden pertama kita ini apakah memang ada kesaktian yang dimiliki gitu kan. Yang pertama tuh terjadi di perguruan Cikini pada tahun 1957 dan yang kedua tuh terjadi di Makassar pada tahun 1962 dan masih banyak yang lain guys. Jadi ini tuh emang bener-bener nggak 1-2 ya, tapi 1-2, presiden 3, 4, pertama 5, 6, 7, kita 8 gitu ya. terus ya, tapi sampai 7 kali ya percobaan. Jadi makin mikir sih gue ini presiden pertama kita memang punya kesaktian apa enggak gitu. Nah banyak yang bilang tuh kalau Soekarno tuh punya yang namanya ajian lembu sekilan. Apa tuh? Yaitu adalah ilmu yang sebenarnya tuh original itu dari Patih Gajah Mada. Jadi emang udah lama banget ya. Udah dari zaman Patih Gajah Mada, berarti dari kerajaan Majapahit, berarti udah lama banget diturunkan sampai diduga akhirnya diturunkan ke Presiden Soekarno ya. Iya, sebutan lainnya juga adalah ilmu kesatria. Gunanya emang buat apa Dev tuh kalau boleh tahu ajian lembu sekilan itu? Gunanya adalah untuk menangkal ilmu hitam dan juga untuk kekebalan terhadap benda tajam maupun benda tumpul. Makanya dia bisa lolos dari berbagai macam percobaan. Iya benar. Nah ada juga nih teori konspirasi yang menyatakan bahwa Soekarno itu memiliki air ajaib atau air sakti lah. Air sakti. Kenapa dia bisa disebut punya air sakti Dev? Karena ini cerita dari Soekarno sendiri ya. Beliau bercerita bahwa suatu hari ada seorang petani yang datang menghampirinya. Terus cerita ke Soekarno, "Bapak, tolong anak saya sakit kritis, sakit keras. Mohon doanya." Dan dia tuh minta air dari Soekarno karena ada cerita-cerita kalau air dari Soekarno tuh bisa menyembuhkan gitu atau sakti gitu ya. Wow. Nah bener aja tuh setelah dia minta tuh air dari Soekarno, dia kasih ke anaknya, diminum sama anaknya, seminggu kemudian anaknya sembuh dari sakit keras tersebut. Itu pure dari minum dari Presiden Soekarno, bukan pergi ke dokter untuk anak petaninya pada saat itu. Katanya sih begitu ya, makanya kan ini emang cuman konspirasi aja guys. Tapi setelah kejadian tersebut kan banyak orang yang denger tuh cerita dari si bapak petani ini. Sampai akhirnya banyak orang yang datang menghampiri Soekarno untuk minta didoakan dan meminta air sakti tersebut. Makanya pada saat itu akhirnya orang-orang jadi makin mikir ya, ini Presiden Soekarno ini beneran ada sebuah ilmu sakti yang dimiliki atau enggak. Bener. Nah selain dari kemampuan bisa menyembuhkan lewat air yang dia punya, ternyata Presiden Soekarno ini juga diduga punya menyimpan beberapa benda pusaka nih Dev. Jadi ada 3 diantaranya. Yang pertama itu ada wesi kuning. Apa tuh? Jadi kalau lu tahu wesi itu di dalam bahasa Jawa artinya besi. Wesi kuning. Jadi dia menyimpan alat pusaka bentuknya kecil dari besi, warnanya kuning, bentuknya kayak ekor buntut tawon gitu. Berarti kecil banget ya, dan tajam. Iya, dan bisa disimpan di mana-mana gitu. Selain itu juga Presiden Soekarno diduga punya benda pusaka lain yang bernama tongkat komandan. Keren ya namanya. Iya, namanya tongkat komandan. Fungsinya keren apa banget tuh? Ya. Jadi ini sebelumnya gue jelasin dulu ya bentuknya kayak gimana. Bentuknya tongkat yang terbuat dari kayu dengan panjang kira-kira 30 sampai 40 cm. Itu ya bentuknya tongkat gitu. Dan kalau masalah itu juga diduga katanya isinya itu ada keris saktinya. Wah, keris sakti yang keren sih sebenarnya. Yang bisa melindungi Presiden Soekarno dari apapun gitu, dari mara bahaya gitu. Oh, jadi fungsinya tuh sebagai pelindung lah ya. Iya. Nah, yang terakhir itu ada cincin merah delima. Cincin merah delima. Iya, jadi kok namanya agak puitis gitu ya. ya. Jadi sesuai namanya dan fungsinya itu memang dipakai di jari dengan ya ketiga barang benda pusaka ini tuh punya fungsi yang sama Dev. Jadi bisa melindungi Presiden Soekarno dari mara bahaya dan juga meningkatkan karisma dan wibawa dia sebagai seorang pemimpin. Plus 1000 aura ya. Iya, jadi kayak wah ngelihat Presiden Soekarno tuh siapapun langsung terkesima gitu. Itu adalah tutor looks maxing guys, pakai cincin merah delima. Pakai cincin merah delima. Lo mau pakai cincin merah delima? Waduh, kayaknya enggak dulu deh. Kita hari ini pakai baju merah delima. Iya
merah aja, ya. baju merah aja. Nah, selain daripada benda-benda pusaka yang diduga dimiliki Presiden Soekarno ini juga diduga punya harta karun, Dev. Wah, harta karun. Iya, harta karun yang tersimpan entah di mana dan jumlahnya itu digadang-gadang melebihi dari seluruh cadangan negara yang ada di dunia saat ini. Sumpah. Jadi kayak bisa melebihi cadangan negara adidaya kayak Amerika Serikat itu menurut gue nggak kebayang sih sebanyak iya sih, apa. Gak kebayang sih ya. Iya kan? Pasti banyak banget. Nah, untuk letaknya sampai saat ini memang belum pernah ada yang nemuin ya. Namanya juga harta karun. Pernah diduga juga ada di sebuah bunker di negara Swiss. Ada juga yang bilang itu ada di Indonesia, tapi ada juga yang bilang itu tepatnya di Pulau Kalimantan, Dev. Oh, masa sih? Bukan di Depok? Bukan dong. Bukan ya? Bukan ya. Kalau udah Depok kayaknya udah ketahuan karena kan Depok populasinya ya lo tahu sendiri lah ya. Unik-unik ya. Iya, dan banyak banget gitu bertumpuk. Benar-benar. Jadi ya selain itu juga katanya harta karunnya ini didapat dari berbagai macam kesepakatan sama pemimpin negara lain gitu. Dan juga ada yang berisi peninggalan artefak dari era pasca kemerdekaan deh. Oh, jadi sebelum merdeka emang dia tuh udah ngumpulin gitu ya? Iya, dan pada tahun 1960 juga ini ada teori konspirasi yang nyatain bahwa Presiden John F. Kennedy pada saat itu tuh sempat minjem asetnya Presiden Soekarno untuk membangun kemajuan negara Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat ngutang sama orang Indonesia gitu kan. Itu nggak pernah ada di pikiran kita ya, karena kan setahu kita juga Amerika Serikat nih negara yang sangat maju gitu, tapi teori konspirasinya menyatakan seperti itu deh gitu. Wah, itu something new sih ya. Iya, something new, karena kita nggak expect aja ya bakal kayak gitu. Nah, tapi kamu tahu nggak sih Nadif, selain dari harta-harta Soekarno yang banyak, itu kan baru konspirasi ya. Tapi faktanya Soekarno itu kan kita tahu ya, dia punya istri yang banyak juga. Iya, ada berapa tuh? Ada 9 ya. Nah, ini sebenarnya konspirasi yang emang belum terkonfirmasi ya. Selain dari 9 istri Soekarno yang kita tahu, ada pernyataan bahwa Soekarno ini juga menikahi Nyi Roro Kidul secara gaib. Jadi istri ke-10 ini diduga istri gaib, dinikahi sama Presiden Soekarno. Istrinya Nyi Roro Kidul, aka Ratu dari Pantai Selatan. Penguasa laut penguasa dari Pantai Selatan. Kalau Nadif kan penguasa Jakarta Selatan nih. Kalau Devina penguasa Bekasi kan. Ya, kelihatan banget ya. Ya, kalau ini istri yang ke-10 diduga adalah Nyi Roro Kidul, sang penguasa Pantai Selatan. Nah, teori konspirasi ini tuh diperkuat karena Soekarno ini membangun istana kepresidenan yang terletak di bibir pantai Citepus, Pelabuhan Ratu di Sukabumi. Nah, ini tuh lokasinya tuh disebut sebagai lokasi yang dipercaya wilayah kekuasaan dari Nyi Roro Kidul itu, Nadif. Makanya dia sengaja membangun tempat supaya dia bisa mungkin banyak komunikasi sama Nyi Roro Kidul di sana. Biar gak LDR ya. Iya. Nah, untung hari ini kita gak pakai baju hijau ya. Aduh, jangan nanti keseret tuh. Nah, katanya juga Soekarno ini selain membangun istana kepresidenan, beliau juga membangun hotel di dekat istana kepresidenan tersebut. Banyak ya yang dibangun untuk demi istri diduga istri gaibnya ini. Benar. Nah, katanya Soekarno tuh suka juga mendatangi hotel tersebut dan menginap di kamar 308 yang katanya emang didesain khusus untuk Nyi Roro Kidul itu, Nadif. Gue jadi penasaran sih jujur, dalamnya itu ada apa gitu nih, di kamar 308 ya. Kita kasih paham ya. Jadi dalam ruangannya itu ya mungkin isinya kayak kamar-kamar hotel lainnya, cuman warna dari ruangannya, interiornya itu warna hijau. Warna hijau ya, yang identik sama Nyi Roro Kidul. Iya, warna kesukaannya Nyi Roro Kidul. Gak tahu hijaunya hijau apa, mungkin sage green, mungkin yang hijau. Pasti gak neon ya yang pasti. Yang penting ya, gak hijau neon. Iya, karena kayak lu pasti juga pernah lihat gak sih lukisan gambaran sosok Nyi Roro Kidul, pasti ijo-ijonya yang kayak gitu. Mungkin editor bisa di pop up nih ya, emerald gimana green mungkin kostum Nyi Roro Kidul seperti apa yang digambarkan di banyak cerita gitu. Di kamar itu selain interior yang berwarna hijau, ada juga lukisan dari Nyi Roro Kidul itu sendiri. Jadi yang membuat orang makin yakin kalau ruangan itu khusus Nyi Roro Kidul adalah karena lukisan tersebut. Mungkin kalau ruangannya hijau doang ya bisa aja alasannya Presiden Soekarno emang suka warna hijau, tapi ini kan ada lukisan dari Nyi Roro Kidul. Makanya orang-orang tuh makin yakin kalau wah, fix lu ke kamar itu buat ketemu Nyi Roro Kidul. Banyak komunikasi sama Nyi Roro Kidul. Dan katanya
gak boleh sembarangan orang yang masuk ke dalam ruangan itu. Jadi cuman orang-orang tertentu aja, Nadif. Dari apa yang lu bahas barusan ini emang menguatkan kecurigaan orang-orang sih, kayak kenapa kamar itu sedijaga itu gitu kan. Bener. Nah, selain dari kamar tersebut dan lokasi Istana Kepresidenan, ada juga kejadian-kejadian yang membuat orang tuh makin yakin kalau Soekarno ada hubungannya dengan Nyi Roro Kidul. Karena Soekarno itu sering banget shout out Nyi Roro Kidul dalam berbagai orasi-orasinya. Jadi ya kayak shout out to my queen Nyi Roro Kidul gitu. Jadi di orasi politik pun dia bahas Nyi Roro Kidul ya? Bener. Nah contohnya saat beliau melantik Laksamana R.E. Marta Dinata, beliau tuh berbicara bahwa seorang raja bisa menjadi kuat jika menikahi Nyi Roro Kidul. Wah, ini pernyataannya selaras sama teori konspirasinya ya, karena dia kayak menyatakan bahwa seseorang tuh harus berhasil menjadikan Nyi Roro Kidul pasangan untuk menguasai apa yang ada di sekitar, terutama laut gitu kan. Iya, secara eksplisit gitu. Secara eksplisit beliau ngomong begitu. Terus kejadian yang kedua nih. Tapi menurut gue ini kejadian yang kedua ini agak apa ya? Apa tuh? Cocok logi aja sebenarnya. Makanya ini kan emang cuman konspirasi. Nah, jadi pada tanggal 23 September 1963 dalam acara Musyawarah Nasional Maritim, Presiden Soekarno berbicara bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang kuat apabila berhasil menguasai lautan. Nah, ini sebenarnya kan emang logis ya. Iya, karena ya untuk mendukung pertumbuhan negara pastinya kita juga butuh dukungan dari kawasan maritim, itu gue setuju sih. Karena kan kita negara kepulauan. Makanya menurut gue yang kedua ini emang cocok logi aja. Nah itu dia tuh alasan-alasan kenapa orang-orang bisa berpikir Nyi Roro Kidul ada kaitannya dengan Presiden Soekarno. Ternyata banyak juga ya dark history, sejarah yang gak kita banyak familiar gitu di antara teman-teman Smart Viewers juga pastinya tentang presiden pertama kita. Kalau menurut lo yang paling kayak ini beneran gak sih, itu tuh yang mana? Yang bagian mana? Gue personally sangat-sangat tergetarkan dengan cerita Nyi Roro Kidul sih. Ya karena kita tahu, seperti yang kita tahu Presiden Soekarno istrinya udah banyak ya. Ternyata masih ada lagi yang diduga walaupun gak terkonfirmasi bener atau enggak gitu. Kalau gue sih pribadi yang harta karun sih deh. Harta karun, kenapa? Karena gue gak kebayang aja kalau misalnya negara sebesar Amerika itu diduga pernah minjem aset sama orang kita gitu. Jadi kayak beneran gak sih gitu. Jadi gue kayak kalau emang aja, bener itu pasti bisa solve the world hunger ya kayaknya ya, kekayaannya dia gitu. Jadi gue penasaran juga harta karunnya presiden tuh sebanyak apa gitu. Dan gak lupa juga Presiden Soekarno ini memiliki kesaktian ya. Katanya memiliki kesaktian itu juga menurut gue sangat wow sih. Dan juga tanda-tandanya atau dari cerita-ceritanya tuh kayak mendukung banget pernyataan itu. Nah, buat teman-teman Smart Viewers gimana nih? Teman-teman Smart Viewers pada percaya teori konspirasi yang mana? Boleh di komen di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Binus TV dan Binus TV Club. Follow juga ya akun X kita @UKM_BinusTV_Club. Dan juga jangan lupa follow Instagram kita @BinusTV dan @BinusTVClub, dan yang pastinya di TikTok kita @BinusTVClub, supaya teman-teman Smart Viewers gak ketinggalan konten terbaru kita dan juga episode Redbook selanjutnya. Bener banget, karena di chapter 2 kali ini kita akan membahas dark history yang dimana topik-topik selanjutnya gak kalah menarik nih. Gue Nadif Bayu dan partner gue Devina Kristi. Kami pamit undur diri. Adios.